Saya akan perkenalkan diri saya, macet-macet ya. Nama saya Mendra Malango. Saya sudah menikah. Istri saya ada di sana yang paling pokoknya paling semuanya lah dia. Cuman satu. Dan tidak ada rencana untuk ya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya sudah menikah, punya anak sudah 3. Terima kasih untuk kesempatan hari ini karena waktu saya tidak banyak. Pak Alex hanya kasih saya waktu 40 menit. Maka kita akan belajar bersama-sama. Ada satu kebenaran firman Tuhan. Boleh tampilkan slide yang saya buat, Adik. Coba dulu ya. Saya baru pertama kali pakai begini. Gaptek saya. Oh bisa. Oke, temanya adalah New Life, hidup yang baru. Amin. Sekali sama-sama boleh katakan hidup yang baru. Hidup yang baru. Nanti kita akan lihat seperti apa hidup yang baru yang dimiliki oleh orang Kristen sebelumnya. Kita akan lihat dulu sebuah hal, yaitu Alkitab mencatat bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Amin. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka telah membuat status kita semua menjadi orang yang berdosa. Nah, saya mau kasih tahu begini. Ternyata tidak dibutuhkan segudang dosa, tidak dibutuhkan satu truk dosa untuk menghancurkan sebuah kekudusan. Tidak dibutuhkan banyak dosa untuk membuat kita menjadi musuh Allah. Tahukah kita bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, maka serta-merta Adam dan semua kita telah menjadi musuh atau seteru Allah. Bayangkan kita bermusuhan dengan Allah. Tidak dibutuhkan banyak dosa untuk itu, hanya satu dosa. Saya kadang berpikir, kenapa ya Tuhan, Adam cuma makan buah, apa salahnya sih makan buah? Memangnya berat kali ya yang dibuat Adam. Tapi memang tidak dibutuhkan banyak dosa untuk merusak sebuah kekudusan. Hanya satu dosa saja, maka sudah rusaklah kekudusan itu. Namanya sudah tidak kudus, dan sudah cukup membuat kita menjadi musuh dan seterunya Allah. Amin. Kita lanjut. Nanti saya akan bahas selanjutnya di slide berikutnya mengenai itu. Nah, tapi Allah tidak berdiam diri dengan semua yang terjadi. Ketika hubungan itu sudah rusak, Allah tetap merencanakan sesuatu. Tahukah Bapak Ibu kapan Kristus direncanakan? Kristus tidak ada, bukan ada ketika tahun 1 Masehi atau perhitungannya sih. Ada beberapa pakar teologi yang bilang bukan 1 Masehi, tapi mungkin 4 atau sebelumnya. Saya lupa sedikit. Yang jelas, bukan waktu itu Yesus ada. Yesus ada, dia bilang, aku ada sebelum dunia dijadikan. Kristus Yesus direncanakan, diplanningkan oleh Allah untuk membuat kita nantinya tidak lagi menjadi seteru Allah, tidak lagi menjadi musuhnya Allah, melunasi setiap hutang dosa itu. Saya pernah memahami itu, dan Pak Alex juga pernah mengulang kalimat yang sama. Kalimat itu pernah diucapkan juga oleh Pak Esra Soru. Berhenti berbuat dosa tidak membuat kita menjadi lunas hutang dosa. Tidak. Berhenti berbuat dosa tidak membuat hutang dosa kita menjadi lunas. Tapi Allah menunjukkan kasih karunia-Nya. Allah ingin melanjutkan planning rencananya yang dibuat bahkan sebelum dunia dijadikan. Pertama, dia memilih satu orang, yaitu Nuh. Saya ingin jelaskan sedikit. Mari berperhatian kemari. Banyak orang Kristen berpikir bahwa Allah memilih Nuh karena Nuh seorang yang baik. Orang-orang berpikir bahwa Allah memilih Nuh karena Nuh adalah seorang yang benar, karena dia saleh sekali, makanya Allah pilih dia. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa Nuh adalah orang yang benar dibanding dengan orang-orang sezamannya. Sedangkan orang-orang sezamannya adalah orang-orang yang membuat. Alkitab mencatat, Allah berkata, aku menyesal telah membuat manusia ini. Maka Allah memusnahkan bumi dengan air bah. Itu karena orang-orang yang ada di sezaman
bersama dengan Nuh. Dan Nuh lebih baik dari mereka. Selanjutnya kita mencatat begini, dan Nuh mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Allah yang inisiatif, Allah yang berpikir untuk menyelamatkan Nuh, Allah yang berpikir untuk mendatangi Nuh dan bilang, Nuh bangun bahtera. Supaya apa? Menjaga agar manusia tetap ada, menjaga rencananya yang suatu kali akan dinyatakan dalam Matius pasal 1, yaitu Kristus Yesus. Amin. Banyak orang salah memahami bahwa berpikir bahwa Nuh itu begitu baiknya dan karena itu maka Allah memilihnya. Tidak, tapi karena Allah menunjukkan kasih karunia kepada Nuh untuk menjaga rencananya untuk kita yang hari ini ada di hadapan Kristus Yesus. Lalu Allah juga menunjukkan kasih karunia-Nya lewat Abraham. Nah, setelah lewat Nuh, habis masa air bah, lalu Allah menunjukkan kasih karunia kepada seorang yang bernama Abraham. Tapi saya nggak panjang lebar di sini. Nanti ya, ada di slide satu lagi. Lalu kemudian kepada orang Israel. Allah memilih orang Israel adalah sebuah jalan untuk Allah melanjutkan rencananya, rencana keselamatan, agar orang Israel dan kita semua berhenti menjadi musuh dan seterunya Allah. Itu tujuan Allah memilih Israel. Itu tujuan Allah memilih Abraham. Makanya Allah bilang kepada Abraham, Abraham, perhatikan, lewatmu nanti seluruh bangsa akan diberkati. Siapakah yang dimaksud Allah kepada Abraham? Siapa lagi kalau bukan Kristus Yesus? Seluruh fokus Alkitab dari perjanjian lama kepada perjanjian baru, semuanya berfokus kepada Kristus, Kristus, dan Kristus. Apa yang Allah maksudkan dalam Alkitab, semua adalah tentang Kristus, tentang Kristus, dan tentang Kristus. Amin. Haleluya. Tapi waktu itu teman saya bertanya begini, Bang Mendra, iya, aku bilang, kenapa ya? Kan dilarang membunuh. Kok kenapa orang Israel bebas bunuh? Kenapa mereka dibiarkan membunuh orang Filistin? Saya jawab begini, kamu tahu nggak? Pada masa orang Israel, sebelum keselamatan itu sampai kepada kita, maaf, saya mengeluarkan kalimat ini seperti tidak sopan. Semua orang yang ada di luar Israel disebutkan sebagai anjing. Iya. Makanya satu kali wanita Siro-Fenisia datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, tolong anak saya. Tuhan bilang tidak pantas memberikan roti untuk anak lalu memberikannya kepada anjing. Bukan karena kita dianggap hewan, tidak, tapi karena pada masa itu Allah hanya masih menunjukkan kasih karunia-Nya kepada satu bangsa, yaitu Israel. Tapi tunggu, tenang, tidak sampai di situ. Nanti lewat mereka juga keselamatan itu datang kepada kita. Lanjut dulu. Sama saya ini. Maaf ya, saya jarang pakai begini. Mahal ini Pak. Mahal nggak ini Pak, biar saya beli. Abraham dibenarkan karena iman. Dan perhatikan baik. Lagi-lagi kekristenan sering salah berpikir bahwa Abraham orang yang sangat beriman. Kekristenan sering berpikir bahwa Abraham adalah orang-orang yang benar beriman, sehingga selalu bicara tentang Abraham, Nuh, Daud, Abraham, Nuh, Daud, dan semua tokoh dalam Alkitab. Saya pernah ngomong sama koordinator sekolah minggu di gereja kita, jangan ngobrol tentang tokoh terlalu banyak. Daud, hebat kali ya Daud, hebat kali ya Daud. Tanya bapaknya Daud, saya bilang. Karena ada Allah, kalau enggak, habis ditempelengi sama Goliat itu. Begitu juga dengan Abraham. Banyak kekristenan berpikir selalu mengeluk-elukan Abraham di mimbar ini dan di mimbar lain. Di tengah-tengah mimbar kekristenan mengeluk-elukan Abraham yang beriman dan segala apa yang dilakukannya. Tapi tahukah kita Abraham tidak seberiman itu? Abraham orang yang penakut. Abraham orang yang lari dari apa yang sudah Tuhan sampaikan. Tuhan bilang, Abraham pergi ke sini, dia pergi ke tempat lain. Lalu dia pergi ke Mesir, dia ketakutan dan dia bilang, Sarah bilang bahwa kamu adalah adikku, jangan bilang kamu istriku. Abraham bilang, Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, aku berjanji akan memberikan anak kepadamu. Tapi coba tebak apa yang dilakukannya.
dia nggak sabar berinisiatif dan mengambil Hagar untuk memenuhi janji itu? Apakah dia seorang yang beriman? Saya tidak sedang membuat Bapak Ibu berpikir bahwa Abraham ini orang yang kacau balau. Tidak. Saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu berpikir, Abraham bisa begitu pun, itu adalah karena Allah selalu berusaha membuat dia percaya kepada Allah. Waktu dia ada di Mesir, maka kita mencatat, maka Allah, maka Allah, maka Allah. Ketika dia ada di Mesir dan Raja Mesir ingin mengambil istrinya, maka Allah datang dan memperingatkan Raja Mesir untuk tidak mengambil Sarah. Semuanya adalah inisiatif Allah. Bahkan untuk rasa percaya Abraham itu dianugerahkan oleh Allah. Perjanjian Baru mencatat, bahkan untuk kita percaya itu pun adalah anugerahnya Allah. Maka ini semua tentang Allah. Amin. Saya juga ada buat satu lagu. Ini kayaknya tempat saya ngasih tahu lagu ini. Lagunya bilang begini. Ikuti kode saya ya. It's all about you and your love for me, your love for me, God. It's all about you and your. Maka Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Rasa percaya Abraham diperhitungkan Tuhan kepadanya sebagai kebenaran. Dan ingat, rasa percaya itu pun tidak datang sedemikian rupa dari seorang Abraham. Rasa percaya itu juga dibantu oleh Tuhan kepada Abraham untuk dia percaya kepada Tuhan. Tapi perjanjian baru tidak mencatat semua kekurangan Abraham. Itulah hebatnya Tuhan. Perjanjian baru Ibrani mencatat karena iman Abraham, karena iman Abraham, karena iman Abraham. Allah menyembunyikan semua kekurangan dia, menutupinya dan menyebutnya dia adalah Bapa orang beriman. Amin. Makanya kami belajar untuk berhenti mengeluk-elukan seorang tokoh, tetapi belajar untuk terus mengeluk-elukan Kristus. Perhatikan baik, siapapun tokoh di dalam Alkitab, apapun kehebatan yang mereka buat, apapun kebaikan yang mereka kerjakan, itu semua di belakangnya adalah Allah. Maka hanya satu nama yang layak dipuji dan ditinggikan, yaitu Tuhan dan hanya Tuhan. Demikian juga kita pun dibenarkan karena percaya, kita pun dibenarkan karena iman. Roma pasal 5 ayat 1 bilang begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saya nggak mau lama-lama di sini, waktunya jalan terus. Nah, saya mau bahas di sini Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21, boleh nanti dilihat. Perikopnya adalah di sana Adam dan Kristus. Apa yang sebenarnya terjadi pada dua tokoh ini? Nah, saya minum dulu. Adam, karena satu Adam, semua orang telah menjadi berdosa. Karena satu Adam, maka status kita di jidat ini sudah tertulis orang berdosa. Bahkan anak yang baru lahir pun sudah berdosa. Tidak ada yang suci anak-anak. Baru lahir pun sudah berdosa. Karena siapa? Karena Adam. Yang dilakukannya telah menularkan itu, yang dilakukannya telah membuat status itu menjadi milik kita semua. Berdosa, berdosa, dan berdosa. Tapi jangan menangisi itu. Karena selanjutnya Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21 mencatat, karena seorang juga, yaitu Kristus, maka status kita telah dibersihkan. Yang tadinya berdosa telah dibuat menjadi benar. Karena siapa? Karena Kristus. Yang tadinya di jidat kita tulis orang berdosa, sekarang telah diganti menjadi orang benar, orang benar, orang benar. Maka layaklah kita Bapak Ibu memuji Tuhan, memuliakan Dia. Dia baik bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk Roh-Mu yang hidup, menghidupiku untuk hidup bagimu. Sekarang ku milikmu, sekarang ku milikmu, selamanya milikmu, selamanya milikmu. Terima kasih untuk
karyamu. Dapatkan kaset dan CD-nya. Seperti kata Pak Ferdi, itu dahsyat. Haleluya. Roma pasal 5 ayat 21 menjelaskan bagaimana karena satu orang dosa itu telah menjalar, maka karena satu orang juga pembenaran itu menjalar bagi kita semua. Karena satu orang status kita menjadi orang berdosa, tapi karena satu orang juga maka hari ini status kita adalah orang yang benar. Amin. Haleluya. Lanjut. Boleh nggak Pak yang itu apa namanya, yang merah itu? Oke, kita lanjut. Nah, saya mau bahas ini agak lama di bagian ini karena ini sangat sensitif. Tapi saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu agar kita bisa memahami sesuatu yang pernah terjadi dalam Alkitab, dan kita tidak boleh tidak mengindahkannya, kita tidak boleh mengabaikannya. Nah, Kristus versus hukum Taurat, ada apa dengan kedua hal ini? Saya mau jelaskan begini. Suatu kali orang Israel dituntun Allah dan dari Mesir dibawa ke tanah Kanaan. Pada masa perjalanan itu, mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mulai dari Keluaran pertama, kedua, sampai nanti sebelum Keluaran ke-21, mereka sering sekali ditunjukkan oleh Tuhan bagaimana kuasanya Tuhan. Ketika mereka dikejar oleh orang Mesir, Tuhan bilang kepada Musa, "Musa, belah laut," terbelah. Ketika mereka kepanasan, Tuhan menjadi tiang awan untuk mereka. Ketika mereka kedinginan, Tuhan menjadi tiang api untuk mereka. Suatu kali mereka merepet-repet kepada Musa, "Musa, lapar." Kata Tuhan, "Tunggu, aku turunkan mana dari surga." Diturunkan mana dari surga. Suatu kali mereka merepet-repet lagi, haus, airnya pahit, dimarah. Tuhan bilang, "Tenang, jadi manis airnya." Jadi tawar maksudnya, jadi teh manis pula. Suatu kali mereka merepet-repet lagi, bosan makan roti. Tuhan bilang, "Tunggu, dikirim burung puyuh banyak sekali untuk mereka makan daging." Setiap kali mereka merepet, Tuhan bukan tampar, tapi Tuhan kasih, nih makan, nih pertolonganku buatmu. Sampai mereka tiba di Keluaran pasal 21, mereka merasa mereka baik. Mereka merasa bahwa mereka pantas dinilai dari kebaikan mereka. Maka mereka bilang kepada Tuhan, "Musa, bilang kepada Tuhan, nilailah kami dari kebaikan hati kami." Lalu Tuhan bilang, "Oke, kalau begitu, tunggu." Tuhan menurunkan 2 loh batu yang berisi 10 hukum untuk orang Israel. Dan perhatikan, sejak Keluaran pasal 1 sampai 21, tidak seorang pun dari orang Israel yang mati. Tapi sejak hukum Taurat diberikan, maka Tuhan bilang, "Musa, bilang sama mereka, jangankan mereka, hewan pun jangan dekat-dekat. Barang siapa yang dekat-dekat akan mati." Setiap kali mereka memberontak ada kematian. Setiap kali ada kelalaian mereka buat kesalahan, ada kematian di sana. Bukan kasih karunia Tuhan yang turun, bukan pertolongan turun, kematian. Nah, saya ingin Bapak Ibu naruh perhatian ke sini agak serius, karena ini sesuatu yang sangat sensitif untuk dibahas. Orang-orang sering salah berpikir tentang ini. Nah, apakah itu hukum Taurat? Hukum Taurat adalah standar yang diberikan Allah kepada manusia untuk menunjukkan betapa kudusnya Allah itu, betapa dahsyatnya Allah itu. Amin. Dan bahkan Yesus membahas itu lagi nanti di Matius pasal 5 di khotbah di bukit. Dia membahas lagi, dia memaparkan lagi hukum Taurat dalam standar murninya. Kalau orang Israel bilang begini, kata Yesus, "Aku bilang begini." Itulah hukum Taurat pada standar aslinya. Nah, hukum Taurat tidak didesain untuk membenarkan kita. Hukum Taurat itu sesuatu yang benar, kudus, tetapi tidak didesain untuk membenarkan kita dan menguduskan kita. Tugasnya hanya seperti cermin di depan kita, yang mana Mbak ini, calonnya Dion, pergi ke depan cermin, lalu pagi-pagi lihat ada kotoran di wajahnya, maka dia hanya akan tahu
Di sini kok kotor, di sini kok kotor, di sini kok kotor. Atau istri saya pergi ke depan kaca, bikin makeup, eyeshadownya kurang, alisnya kurang tebal. Hah? Hanya itu yang bisa diketahui dari kita melihat cermin. Itulah tugas hukum Taurat. Dia seperti cermin yang akan menunjukkan kepadamu siapa engkau sebenarnya di hadapan Tuhan. Dan dia tidak bertugas membenarkanmu dan menguduskanmu. Dia tidak jahat. Tapi kita yang tidak sanggup berhadapan dengan dia, karena dia membawa standar Allah kepada kita. Amin. Itulah hukum Taurat. Nah, lanjut dulu. Nah, saya mau bahas sangat penting di sini. Galatia 3:12-13 bilang begini. Tetapi dasar hukum Taurat, maaf, ini salah tulis ya. Saya salah tulis, nanti kalau dicek bukan adalah, tapi bukan iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sekali lagi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin. Kristus mati agar kita berhenti hidup pada hukum itu. Nah, saya kembali ke Roma pasal 7. Roma pasal 7 adalah anjuran untuk kita menikah 2 kali. Amin, Bapak-bapak. Roma pasal 7 menganjurkan kita untuk menikah 2 kali. Amin, Bapak-bapak. Oke, ya, dia menganjurkan kita untuk menikah 2 kali, tapi bukan menikah seperti yang kita pikirkan. Tapi dari Roma pasal 7 pun kita belajar sesuatu mengenai pernikahan sedikit, bahwa ternyata perceraian hanya boleh terjadi ketika seseorang itu meninggal dunia atau mati. Baca nanti baik-baik Roma pasal 7 sampai seterusnya. Tetapi Paulus tidak bicara soal itu saja. Tapi Paulus sedang menggambarkan bagaimana kita, orang Israel adalah tentunya dulunya yang pernah menikah, pernah hidup, pernah mempunyai hubungan dengan yang namanya hukum Taurat. Lalu Paulus menjelaskan begini. Seorang boleh bercerai kalau salah satu di antaranya, sepasang boleh bercerai kalau salah satu di antaranya itu mati. Dan Paulus lanjutkan begini, dan kamu tahu hukum Taurat tidak mungkin dimatikan karena dia adalah dari Allah. Ya, nanti kita coba baca Roma pasal 7. Tetapi yang dimatikan adalah kamu yang harus mati untuk hukum itu dan menjalin hubungan yang baru dengan Kristus, kasih karunia Kristus. Itu penjelasan Roma pasal 7. Nah, agak ekstrim apa yang saya sampaikan. Apa sih yang dimaksud? Nah, apa sih hukum Taurat? Hukum Taurat adalah sebuah hukum di mana kita berurusan dengan Allah, membuat satu perjanjian secara 2 pihak. Jadi ada perjanjian ini ada dua macam, Bapak Ibu. Perjanjian 2 pihak dan perjanjian sepihak. Pada masa Abraham, perjanjiannya bukan perjanjian 2 pihak. Itu perjanjian sepihak. Tuhan bilang, aku akan. Abraham gak buat apa-apa, hanya percaya. Tetapi dalam masa Taurat, perjanjiannya menjadi perjanjian oleh kedua belah pihak. Kalau kau ini, maka ini. Kalau kau ini, maka ini. Kalau kau ini, maka ini. Makanya, maaf kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, saya tidak pernah mengutip Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai seterusnya. Mengapa? Karena itu adalah ada dalam tatanan sebuah hukum. Kalau kamu ini, maka ini. Kalau kamu ini, maka ini. Kalaupun kita memotong bagian kutub, hanya mengambil berkat, dan jangan lupa kutub dan berkat sebenarnya tidak dipisahkan. Itu satu kesatuan dari sananya. Tetapi Lembaga Alkitab Indonesia membaginya menjadi 2 perikop. Berkat apa yang Allah ingin terjadi dengan kita ketika Allah menebus kita dari kutuk ini, dari hukum Taurat ini. Yang Allah inginkan yang pertama adalah agar kita tidak lagi hidup dengan berusaha memenuhi setiap standar yang Allah berikan, karena Allah pernah memberikannya kepada orang Israel dan tidak satupun di antara mereka yang berhasil melakukannya. Amin. Allah tidak ingin kita hidup dengan ketentuan seperti itu, karena itu hanya akan mematikan kita. Paulus mencatat berkali-kali, hukum Taurat adalah hukum yang membawa kita kepada kematian.
Alkitab berkali-kali mencatat, Paulus berkali-kali mencatat, dosa dimulai dari kita mengenal hukum Taurat. Sekali lagi, hukum Tauratnya nggak salah, tapi kita yang benar-benar tidak mampu hidup dengan standar Allah itu. Maka Allah mau agar kita masuk pada hukum yang kedua, berhenti dengan hukum itu. Yang kedua, Allah ingin supaya kita tidak melakukan sesuatu kepada Allah seperti orang Israel. Jika, maka, jika, maka. Kalau aku ke gereja, aku dapat ini. Kalau aku bayar perpuluhan, aku dapat ini. Kalau aku memberi, aku dapat ini. Aku melayani, aku dapat ini. Aku dapat ini, aku dapat ini. Suatu kali hidupmu kurang baik, maka kau akan bilang kepada Tuhan, Tuhan, sudah aku lakukan semua yang baik, tetapi kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa kurang? Kenapa kurang? Karena kita hidup dengan hukum yang lama, jika dan maka, jika dan maka. Padahal waktu Yesus ditanya, apa hukum yang terutama? Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu. Enough, cukup. Amin. Nah, ajakan juru selamat dalam Matius 11 ayat 28 bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam konteksnya, Yesus sedang bicara kepada orang Israel agar mereka berhenti dari beban berat mereka. Beban berat mereka bukan beban berat pekerjaan, tapi beban berat mereka adalah beban berat dalam mengikuti hukum Taurat. Itu sebabnya Allah bilang, berhenti dengan hukum itu, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Orang Israel mengenal kuk itu sebagai hukum Taurat. Tuhan bilang, berhenti dari kuk itu, aku memberikan kuk yang baru kepadamu. Bahkan Allah ingin agar orang Israel berhenti dari hukum itu, mengikuti hukum itu. Kristus mati, Galatia tadi bilang, agar semua orang lepas dari hukum itu. Tapi yang anehnya, bahkan kita yang nggak pernah kenal hukum Taurat selalu mencolek-colek ke sana. Iya, saya tahu satu gereja yang sangat link ke sana, bahkan masih merayakan hari raya pendamaian. Waktu saya ikut kom, saya pernah ikut kom, waktuku, saya pernah ikut kom. Lalu saya duduk, lalu jelaskan hari raya pendamaian. Saya tanya, Pak, ngapain kita ikut hari raya pendamaian? Memangnya kenapa? Itu ada dalam masa sebelum Kristus ada. Sekarang every day, every time kita didamaikan dengan Allah oleh darah Kristus. Lalu mengapa kita masih merayakan hari pendamaian itu? Mereka melakukan itu karena mereka belum menemukan Kristus. Makanya nabi-nabi dalam perjanjian baru selalu orang Batak bilang mangapian, merindukan melihat juru selamat itu, merasakan kesempurnaan kasih Tuhan itu. Maka berbahagialah kita yang ada di masa ini dibanding dengan mereka. Itu sebabnya Allah bilang, Yesus bilang tentang Yohanes yang setelah dia lebih berbahagia daripada dia, lebih besar, tapi yang sebelumnya lebih kecil. Yang dimaksud adalah karena Yohanes sedikit-dikitnya masih melihat Kristus, tapi tidak sampai mati. Oke, lanjut. Aduh, cepat sekali waktu berjalan. Roma 6 ayat 14. Saya cek dulu apa isinya, Bapak Ibu. Mari boleh buka sama-sama. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah. Sekali lagi, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Amin. Lanjut dulu. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa menangkap kenapa saya buat lagu tadi. Hidup oleh roh. Kita masuk pada bagian ini. Nah sekarang Allah merindukan kita hidup oleh roh. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada. Yuk baca sama-sama. Saya rindu Bapak Ibu saudara bacain. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, perhatikan baik.
ada satu lagu yang sering dinyanyikan dosen saya waktu dia S1. Lagunya bagus banget. Tapi setelah sampai ke sini saya pikir bahwa salah nyanyikan lagu itu, tidak relevan lagi. Lagunya bilang begini, jaga ku dalam hadirat-Mu Tuhan, jangan ambil roh-Mu dariku. Waktu nyanyikan itu saya nangis. Oh Tuhan, oh Tuhan. Padahal saya lupa, itu dinyanyikan Daud pada masa roh Allah belum tinggal dalam hidup manusia. Daud membuat mazmur itu ketika roh Allah hanya masih berkuasa dalam diri seseorang. Dia pergi sesuka hatinya, seperti lagu. Dia pergi kapan saja, datang kapan saja. Itu sebabnya Daud takut ketika dia melakukan kesalahan. Dia bilang, jangan ambil roh-Mu dariku Tuhan. Tapi hari ini 1 Korintus 3 ayat 16 bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kamu adalah bait Allah, roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Di masa perjanjian yang baru ini, Allah memberikan rohnya untuk tinggal dalam hidup kita. Nah, waktu Allah memberikan rohnya, roh itu yang memimpin kita. Coba baca dulu dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke ayat 14 bilang begini, 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Maka Allah memberikan rohnya untuk kita setelah Kristus mati, agar menjadikan kita semua anak-anak Allah. Amin. Roh itu yang memimpin kita untuk memenuhi setiap kehendak Allah. Roma pasal 8, dan saya tulis juga di lagu itu, di bait-bait pertama. Dulu kita hidup dengan semua kehendak kita, tetapi setelah roh Allah ada dalam hidup kita, Dia memimpin kita untuk memenuhi setiap kehendak Allah dalam hidup kita. Roh Allah itu yang memimpin kita. Ada banyak sekarang orang yang berusaha, Bapak Ibu, berusaha untuk bagaimana agar aku hidup baik, bagaimana agar aku hidup berkenan. Usahamu tak akan membuat engkau mampu hidup seperti itu. Cara satu-satunya adalah, saya mau kasih tahu, caranya adalah biarkan roh Allah berkuasa dalam hidupmu, menjadi Tuhan dalam hidupmu, memimpin engkau pada kebenaran dan kebenaran. Saya sebenarnya sudah hampir habis waktu, tapi mau singgung sedikit. Kemarin kami ada Zoom dengan Pak Ferdi, Pak Alex Mampau, dan satu lagi anggota Pak Jeremia, bicara tentang damai sejahtera Allah yang memimpin. Dan saya bersaksi dan itu benar. Beberapa waktu belakangan terakhir, saya mengalami satu masalah yang berat sekali dan ingin rasanya membenturkan kepala saya ke tembok. Ya, saya ingin memecahkan kepala ini saking beratnya. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang mendorong saya dan bilang, men, kamu bisa memilih dua hal. Memilih untuk stres atau memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saya merasa Allah menolong saya, rohnya memimpin saya untuk tetap dalam damai sejahtera, untuk tetap tenang. Bahkan saya menulis di Facebook, entah kenapa situasi sesulit ini, justru saya diajar bersabar, tetap mengasihi, dan bahkan saya waktu itu menolong orang lain. Saya lihat ada hamba Tuhan yang berapa lagi duitmu bro? 5.000 lagi men. Malah saya berpikir untuk bantu, tolong. Padahal situasi ini adalah waktunya saya memecahkan kepala saya ke tembok. Tapi roh Allah memimpin kita untuk hidup dalam kehendak Allah. Aduh, Palek. Kita harus menunduk dan mengangkat kepala di waktu yang tepat. Apa maksudnya? Nah, Bapak Ibu, di hadapan Allah, terkadang kita harus menunduk. Suatu kali Daud dan Saul mengalami Saul membuat sebuah kesalahan dan Daud juga membuat sebuah kesalahan. Semua tahu itu. Tapi Saul mempunyai respon yang buruk. Dia bilang, kan aku nggak bunuh sapinya, lembunya supaya korban bagi Tuhan. Lalu dia mengerjakan tugas imam. Waktu itu,
Bapak Ibu perlu ketahui di Israel, seorang raja tidak boleh melakukan tugas imam dan sebaliknya. Tapi waktu itu Saul mengambil tugas Samuel untuk menjadi imam. Samuel bilang itu jangan di mata Tuhan. Dia masih jawab lagi, kan kau lama, gojekmu lama. Dia marahin lagi Samuel. Tapi Daud, suatu kali dia melakukan kesalahan yang jauh lebih fatal daripada Saul. Dia jalan di atas suatu rumah, dia lihat seorang Betsheba sedang mandi, kemudian dia tidur dengannya. Maaf saya pakai bahasa yang apa yang Alkitab bilang. Lalu karena Uria tidak mau menghampiri istrinya, maka Daud mengirimkan surat kematian Uria sendiri di tangannya. Nah, kirim surat ini sama kepalamu ya, sama panglimamu ya. Tapi Uria nggak tahu bahwa isi dari surat itu adalah surat kematiannya sendiri. Maka dia mati. Tetapi ketika Nathan datang dan bilang, Daud, ada seorang yang punya satu keledai ya, kalau tidak salah, atau domba. Tapi ada orang kaya yang punya banyak, diambilnya punya yang miskin itu. Bagaimana menurutmu? Mana orangnya? Biar ku hajar, kata Daud. Kaulah orangnya. Dan di saat yang sama dia tidak menjawab apa-apa. Dia datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, ampuni aku. Dalam Mazmur pasal 51 atau 50, dia menuliskan betapa menyesalnya dengan semua yang dilakukannya. Maka Alkitab mencatat dia berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Di satu sisi kita harus menunduk di hadapan Tuhan dan menyadari betapa berdosanya kita, betapa buruknya kita. Nah, paling boleh nggak saya minta 5 menit lagi? Boleh. Atau karena paling murah hati angka 6 lah ya Pak. Nanti saya traktir makan nasi goreng di depan. Ada 2 orang, yang pertama pemungut cukai dan satu lagi adalah Farisi. Mereka berdoa, lalu pemungut cukai, Farisi bilang begini, aku bersyukur Tuhan karena aku baik, rajin ibadah, rajin memberi, nggak buat salah, gitu katanya. Lalu si Farisi, pemungut cukai, dia berdiri jauh-jauh, dia memukul dadanya, tundukkan kepalanya dan bilang, Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Lalu jawab Tuhan, Alkitab mencatat, dan itu saya pinjam lagi kata-kata Pak Ferdi, itu dahsyat. Tuhan bilang yang dibenarkan adalah si pemungut cukai. Tidak bisakah kita memperhatikan bahwa semua yang dilakukan oleh Farisi itu baik, tetapi karena dia berpikir yang dilakukannya semua pantas untuk dipatenteng-tengkannya di hadapan Tuhan, pantas untuk dibangga-banggakannya di hadapan Tuhan, maka Tuhan bilang yang dibenarkan adalah si pemungut cukai. Haleluya. Suatu kali ada orang muda datang kepada Tuhan Yesus dan bilang, bagaimana supaya aku selamat? Tuhan bilang, ikuti hukum Taurat. Kata pemuda itu, udah aku lakukan semuanya sejak aku muda. Masih muda dia, tapi sejak muda lagi dilakukannya. Tuhan bilang, satu lagi. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan dan menunjukkan semua apa yang kita lakukan, kita banggakan, Tuhan akan bilang, satu lagi. Lalu apa itu katanya? Jual hartamu, ikut aku. Dia bilang dia ikuti hukum Taurat, tapi dia lupa ada satu hukum Taurat dilanggarnya, yaitu dia punya Tuhan yang lain, yaitu uangnya. Apa yang terjadi? Sayang sekali dia telah melakukan banyak hal, tapi hanya karena satu itu dia pergi meninggalkan Yesus dan tidak mengalami satu perubahan apapun. Tapi satu pasal setelahnya Tuhan datang kepada Zakheus. Tuhan gak bahas kesalahannya, dia hanya datang dan melihat kerinduan Zakheus. Dan tiba-tiba Zakheus bilang, Tuhan, perhatikan ini, aku setengah dari hartaku akan kuberikan. Bahkan kalau aku berhutang, aku akan membalikannya 4 kali lipat. Itu adalah aturan hukum Taurat, Bapak Ibu. Zakheus melakukannya. Amin. Ketika dia tidak datang kepada Tuhan dan bilang, ini aku baik, aku tidak. Dia tahu seberapa berdosanya dia. Tetapi di saat yang sama, ketika kasih Allah menyentuh hidupnya, dia melakukan hukum itu. Haleluya. Tetapi di saat yang bersamaan juga, angkatlah kepalamu. Karena Roma 8:15 berkata begini, sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa, amin. Di satu saat kita harus menundukkan kepala kita untuk menyadari siapa kita, tetapi di saat yang sama juga angkat kepalamu dan lihat Kristus
telah membayar semuanya untukmu. Sehingga hari ini Alkitab mencatat, tadinya kita jauh, telah menjadi dekat. Tadinya kita bukan siapa-siapa, tapi hari ini kita telah menjadi anak Allah kembali. Amin. Haleluya. Saya mau bilang lagi tadi, itu dahsyat. Tapi nanti kebanyakan Pak Ferry minta itu apa Pak, hak cipta. Oke. Tugas kekristenan yang sesungguhnya adalah, apakah tugas kekristenan yang sesungguhnya? Bagaimanakah kekristenan? Apa yang harus kita lakukan di masa ini? Tidak lagi dengan mengikuti hukum yang membuat kita sebegitunya, tetapi inilah yang kekristenan harus lakukan. 1 Petrus 2:9-10 dia bilang begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, sama-sama katakan amin. Imamat yang rajani, amin. Loh, tadi kan saya sudah bilang bahwa dalam perjanjian lama, imam tidak boleh melakukan tugas raja dan sebaliknya. Tetapi karena Kristus telah melimpahkannya kepada kita, dia imam dan dia raja, dia memberikannya juga kepada kita. Maka hari ini kita menjadi imamat yang rajani. Kalian pertanyaannya begini, emangnya Pak Mendra ini ayat buat kita? Iya. Pendahuluan Petrus dari pasal 1 adalah surat ini dituliskan untuk orang-orang di Asia Kecil, bukan orang Yahudi, tetapi kita orang-orang non-Yahudi. Surat ini ditujukan kepada kita. Sekali lagi, bangsa yang kudus, amin. Haleluya. Bahkan pasal sebelumnya dia mencatat, kamu dikuduskan, kamu dikuduskan. Itu catat Petrus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tetapi sebelum sampai kepada ini, pahami sekali lagi bahwa satu pasal sebelumnya dia menceritakan, ayatnya bilang begini, tetapi bukan dengan emas perak, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal dia telah menebus kita, yang menjadikan kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Boleh beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apa isi terangnya yang ajaib? Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan. Kesimpulan, kita pulang. Yang pertama, kita dibenarkan karena iman, bukan karena apa yang kita lakukan. Amin. Yang kedua, jangan hidup dalam tekanan hukum Taurat lagi. Hukum itu adalah hukum dua pihak, di mana kita harus melakukan sesuatu agar Allah melakukan sesuatu. Tapi hari ini kita harus hidup seperti Abraham adanya, satu pihak. Semua yang kita lakukan kepada Tuhan adalah karena kasih kita. Dan jangan pernah menganggap itu setara dengan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Jangan berpikir bahwa persembahanmu, pelayananmu itu pantas membuat engkau diberkati. Tidak, sama sekali tidak, Bapak Ibu. Justru yang kita lakukan itu hanya bukti betapa kita tahu kita milik siapa sekarang. Nah, ada orang banyak begini, bilang begini, Pak Mendra, kalau begitu ngapain kita melayani Tuhan? Ngapain kita baik-baik? Ngapain kita? Ada lagi yang lebih ekstrem begini, kalau toh hidup kita begitu, maka buat dosa aja. Pernah dengar kalimat itu? Saya bilang begini, betapa jahatnya hatimu. Kalau Bapak Ibu berpikir begitu, saya mau bilang betapa jahatnya engkau. Bayangkan, Kak Nora, di Kak Nora kan ada di WL tadi. Bayangkan suatu kali Kak Nora ini tidak punya mata dan tidak punya kaki. Lalu saya berikan mata saya, sayang maaf ya sayang ya, ini hanya perumpamaan. Lalu saya berikan mata saya berikan kaki saya agar dia bisa melihat, agar dia bisa berjalan. Tapi satu kali dia berpikir, kan udah dikasih matanya sama aku, maka bebaslah aku ngejek-ngejek dia. Kan udah dikasih kakinya sama aku, bebaslah aku tendangin dia. Begitukah? Atau suatu kali ketika dia bertemu dengan saya, maka dia akan terus berkata, makasih ya. Kristus memberikan jauh lebih besar daripada itu. Masih kita terpikir untuk menyakiti hatinya dan membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kemauannya. Lebih daripada itu, tahukah kita milik siapa kita hari ini? Kita adalah milik Kristus, selamanya milik Kristus. Amin. Saya berdoa setiap kali doa malam mau tidur, saya bilang, Tuhan, kalau besok pagi saya mati, tak apa-apa. Bukankah kematian juga adalah bagian dari kehendaknya Tuhan? Saya hanya menyayangkan bahwa saya masih ingin hidup agar saya bisa jaga nyonya saya di sana. Saya panggilnya sekarang apa sayang? Bukan.
Ada panggilan Belanda untuk nyonya? Hah? Bukan. Saya jadi lupa gara-gara itu. Saya masih ingin hidup. Nanti saya ingat ya. Saya masih ingin hidup untuk memuliakan Tuhan.